Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya untuk Anda sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu, dimanapun Anda berada, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usaha, kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman masalah tentang pijit tradisional. Pijit ini baik bagi anak-anak, dewasa atau remaja, orang tua, dan untuk seluruh anggota keluarga. Jadi di sini dalam pijat yang kami lakukan selama puluhan tahun itu sesuai dengan anatomi tubuh. Dari pemijatan dari atas dimulai dari kepala, kemudian ke pundak, bahu samping, kemudian terus ke tulang belakang. Pemijitan seperti ini biasanya berguna untuk melancarkan peredaran darah, pegal-pegal, capek-capek, keseleo ringan ya. Terus kemudian pijit ini bisa dipelajari oleh siapapun, dan juga bisa dilakukan untuk anggota keluarganya sendiri, bagi mereka apalagi yang peminat pijat. Jadi pijat yang umum dilakukan itu sesuai dengan kelenturan atau kekenyalan atau tubuh seseorang. Jadi tekanan yang kita lakukan pada target yang kita pijat itu tidak main hajar-hajar saja. Misalnya badannya lembek, mijatnya ditekan dengan tekanan yang keras, padahal tekanan yang keras itu untuk mereka yang badannya keras. Jadi ibaratnya begini, seseorang yang badannya sangat keras itu bisa menahan jari-jari tangan kita, beban pijitan yang bisa dia terima misalnya 20 kilo. Nah kalau badannya agak lembek atau sedang ya, itu di bawahnya lagi kita kurangin gitu, 15 kilo misalnya. Nah kalau badannya lembek sekali, udah gitu kurus, nah itu tekanan yang kita berikan kepada orang itu paling sekitar ibaratnya 15 kiloan. Dengan begitu orang setelah dipijat tidak merasakan sakit berhari-hari, ada yang sampai seminggu mereka mengaku. Jadi jelasnya tenaga yang kita gunakan untuk memijat pada setiap pasien itu berbeda-beda. Kalau badannya keras, ya kita harus menggunakan tenaga yang lebih besar. Kalau badannya orang yang kita pijat kerasnya sedang aja, kita pun menggunakan tenaga tekanan yang sedang. Begitu juga orang yang badannya lembek itu tidak bisa kita tekan dengan keras, karena dia akan merasakan sakit, malah tidak nyaman dalam beberapa hari kemudian. Dan apabila di satu tempat misalnya kita menemukan ada benjolan kayak semacam polisi tidur begitu mengeras, itu kita nggak boleh di situ terus, kita ini itu akan menimbulkan memar. Kita pijat beberapa menit kemudian bergeser ke bagian yang lain. Jadi pemijatan seperti yang saya katakan di awal tadi, dimulai dari kepala, terus kemudian bahu kanan kiri atau sebelah saja pun boleh. Nanti sebelahnya kita bergeser, berganti arah. Misalnya tadinya di tubuh sebelah kiri, ya berganti ke sebelah kanan. Nah kemudian ke arah lengan. Nah ini kemudian seperti ini, ke arah, ada habis dari situ leher. Terus kemudian itu bisa diarahkan lagi ke arah bahu, lengan, terus kemudian jari-jari tangan. Nah setelah itu boleh juga dari leher kemudian lurus ke arah pundak atau ke arah belikat. Nah kemudian sampai menuju ke arah pinggang. Jadi pemijatan yang dilakukan adalah pemijatan
yang disesuaikan pertama dengan perasaan, feeling, kemudian kapasitas sakit yang dirasakan oleh pasien kita. Misalnya dia mengeluh pinggangnya yang sakit, kadang-kadang itu belum tentu sakitnya di daerah pinggang, ada juga kadang-kadang di L pinggang. L pinggang itu bisa L1 atau L5, itu adanya di pinggul atau pantat ya, atau bokong, daerah itu. Nah kemudian setelah kita mijat, kalau biasa yang kami gunakan itu adalah mijat separuh badan dulu. Kalau yang kiri-kiri terus udah habis itu sampai kiri dari pinggang terus sampai ke arah kaki, wilayah kaki. Nah setelah di situ selesai, pindah lagi ke tubuh sebelahnya. Jadi tubuh sebelah tadi sebelah kiri, sekarang berpindah ke sebelah kanan. Jadi lakukan itu minimal sekali telusur ya. Pijat ini sebenarnya telusur, karena kalau pijat itu istilahnya pijat pencet. Kalau urut yaitu telusur tadi. Nah ini terus kemudian apabila tadi daerah badan sebelah atas sudah kita rapikan, sudah kita stimulasi, sudah kita lakukan pemijatan di wilayah itu, kemudian bergeser ke arah paha. Nah daerah paha ini dimulai dari paha belakang, terus kemudian paha samping luar. Paha samping luar itu ada beberapa otot utama, 3 otot utama, itu juga yang harus dipijat. Biasanya di situ keras, tanda-tandanya keras, urat keras itu biasanya kalau dia jongkok lama sedikit udah nggak enak tuh, sampai ke punggungnya udah nggak enak, atau di pinggulnya udah nggak enak. Nah itu ada urat di situ, itu uratnya. Jadi urat sama otot itu beda. Gampangnya otot itu adalah daging, urat itu adalah yang seperti yang keras itu, yang kayak kabel-kabel itu. Nah itu seperti itu. Jadi pemijatan ini seperti yang saya katakan, ada namanya pijat pegal-pegal, capek-capek, pijat untuk lancarin peredaran darah. Kemudian ada lagi pijat saraf, terus kemudian pijat wajah. Nah, pijat untuk melancarin peredaran darah, pijat yang disebabkan karena seseorang jatuh kesleo dari ringan hingga berat. Untuk itu yang terbaik adalah kita paham sistem anatomi tubuh. Seseorang biasanya yang ngeluh, ini dia seperti turun bro, pengakuannya seperti itu, adanya di sebelah kanan. Padahal itu kita harus tahu di sebelah kanan itu ada apa. Sebelah kanan di atas tulang kemaluan itu perut bawah ya. Kalau kita asumsikan bahwa itu memang benar turun bro, kita harus cari tahu, kita tekan dulu pinggulnya, apakah itu sakit. Terus kakinya kita suruh ngangkat. Kalau kakinya diangkat, dia sakitnya luar biasa di area perut bawah sebelah kanan itu bukan turun bro, tapi itu bisa saja itu sakit usus buntu, radang usus buntu, bahkan usus buntunya sudah infeksi. Nah itu pentingnya memahami sistem anatomi tubuh, jaringan tubuh, organ tubuh ya seperti itu. Karena tidak semua pemijat itu mereka paham anatomi tubuh, jaringan tubuh, terus kemudian bagian dalam tubuh, misalnya sistem kelenjar, terus kemudian kelenjar apa aja yang ada dalam tubuh manusia, terus kemudian mana yang boleh dipijat dan mana yang tidak boleh dipijat. Kayak seperti tadi, keluhan seperti turun bro, tapi di sebelah kanan nggak taunya itu usus buntu yang sudah mau pecah. Dan saya sering ada pasien datang, kemudian keluhannya dia katakan dia turun bro, atau dia bilang ini udah lama katanya, sakitnya di situ dulu. Itu saya tidak langsung memijat, saya periksa dulu. Oh ini nggak bisa dipijat karena ini usus buntu. Kalau nggak percaya diangkat kaki sebelah kanan. Itu akan seketika sakit luar biasa. Dan kalau udah infeksi parah usus buntu ini,
jalan pun kita sambil bungkuk-bungkuk, sambil megang perut sebelah bawah. Itu kita nggak boleh dipijat, malah kita harus cepat sarankan dia ke rumah sakit. Dan apa yang saya curigai, misalnya usus buntu itu sebenarnya banyak obatnya kalau masih radang, tapi kalau udah infeksi kita nggak ngambil resiko, karena usus buntu itu bisa pecah. Usus buntu yang sudah infeksi pecah, orang tersebut bisa meninggal yang mengalami usus buntu itu. Jadi kita harus teliti, tidak asal pijat-pijat aja. Makanya pemijatan minimal, pemijat itu khususnya pemijat perut ya, pemijat perut dia harus tahu usus besar, usus kecil, terus kemudian area ginjal itu ada di mana, terus kalau dia perempuan, indung telur, rahimnya bagaimana gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita menjadi pemijat, kita minimal kita harus memahami jaringan dan anatomi tubuh, terus paal tubuh, sehingga kesalahan yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan kita itu bisa diperkecil sekecil-kecilnya, bahkan nyaris nggak ada gitu. Jadi demikian, kalau masalah pemijatan ini memang kita ibaratnya tidak asal pijat, tapi kita memang punya pengetahuan minimal dasar pijatnya. Pijat tidak asal pijat, tapi pijat pertama kita memahami bagian-bagian tubuh manusia, letak jantung manusia, terus kemudian apa yang terjadi pada orang tersebut. Kalau masalah tulang yang misalnya patah, itu juga nggak semua pemijat itu mengerti. Tapi saya mengerjakan untuk patah tulang, saraf kejepit, pijat biasa, tulang geser, dan lain sebagainya. Itu karena saya belajar anatomi tubuh, sistem jaringan tubuh, organ tubuh. Itu memakan waktu yang lumayan lama, 2 tahun lebih. Nah kemudian tentang pijat-pijat lainnya akan saya inikan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.